Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di video saya sebelumnya yang diposting di akun Instagram Siwot, saya melihat ada banyak komentar dan beberapa diantaranya penting untuk dibahas dan diluruskan. Ada beberapa orang bertanya apakah saya ini paham dengan materi yang disampaikan. Kemudian ada juga yang membanding-bandingkan saya dengan Jering atau Anji. Saya nggak ada urusan dengan dua orang itu, begitu. Kalau saya ditanya apakah saya paham atau tidak, jadi begini, ketika saya ikut menyampaikan surat kepada Presiden tanggal 18 Maret 2020 terkait permintaan terapi plasma konvalesen di Indonesia, itu sampai sekarang saya masih mengikuti gitu update-nya, perkembangannya, dan saya melalui semua tahapan proses dan cerita-ceritanya, termasuk skandal-skandalnya. Jadi saya tahulah bagaimana respon pejabat daerah terkait ini. Saya tahu bagaimana kementerian terkait atau menteri terkait merespon soal ini. Apakah mereka marah atau bahasanya kasar dan sebagainya, saya tahu itu begitu. Data-datanya ada, rekamannya ada semua. Tapi tidak semua cerita itu bisa saya buka di publik gitu. Nah, yang saya sampaikan kemarin itu adalah keseluruhan data atau cerita yang menurut saya itu pas untuk disampaikan, aman, dan tidak menyinggung secara langsung begitu. Karena bagaimanapun saya ini adalah pendukung Jokowi, jadi saya tidak mau ada kegaduhan gitu, tidak mau menimbulkan efek negatif kepada Presiden. Tapi informasi-informasi tersebut menurut saya layak untuk disampaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada yang bertanya kemudian apakah ada negara yang menerapkan terapi plasma dan kemudian efektif, apakah kemudian negara tersebut bebas COVID? Ini pertanyaan yang agak keliru karena terapi plasma tujuannya bukan untuk menjadikan sebuah negara menjadi bebas COVID. Bukan. Terapi plasma dilakukan untuk menekan angka kematian, meminimalisir kematian. Terapi plasma dilakukan untuk pasien kondisi buruk dan kritis gitu. Karena memang ini saja yang bisa kita lakukan. Kalau pasien dengan kondisi ringan dan sedang, itu sudah bisa ditangani dengan baik di Indonesia dan di dunia juga begitu. Terbukti dengan tingginya angka kesembuhan yang mencapai lebih dari 70.000 hanya dari 100.000 kasus. Sementara status negara bebas COVID itu hanya bisa dicapai dengan vaksin. Masalahnya, vaksin itu baru bisa didapat dengan proses yang lama. Ambil contoh sekarang di Bandung kan sedang ada uji klinis tahap 3 katanya. Calon vaksin ini bisa sukses, bisa layak disebarkan, tapi bisa juga gagal. Kalau gagal, ngulang lagi dari tahap 1 begitu, diperbaiki. Nah, misal pun katakanlah sukses, paling cepat itu Februari 2021, itu baru uji klinis selesai begitu. Selanjutnya apa? Masuk ke tahapan produksi. Produksinya mungkin memakan waktu 1 tahun atau lebih, karena kita juga punya banyak masyarakat begitu, 260 juta orang. Kalaupun sudah bisa diproduksi dan siap, jalur distribusinya juga masih butuh waktu lagi. Berapa? 1 tahun atau 6 bulan? Intinya lama. Masalahnya, apakah kita bisa menunggu selama itu? Gitu. Apakah kita bisa tetap seperti sekarang, kerja dari rumah, sekolah-sekolah libur, perkantoran libur, tempat wisata tutup, aktivitas ekonomi dibatasi, sampai 2-3 tahun lagi? Apakah bisa begitu? Sebagian orang mungkin bisa, sebagian lagi udah mati paling. Itu yang kita lihat dari data kemarin. Indonesia mengumumkan
eh, ekonominya minus 5%, padahal baru berapa bulan, 5 bulan PSBB. Bagaimana kalau sampai 3 tahun? Mau seberapa dalam minusnya? Gitu. Ini jangan-jangan kita bebas dari COVID, tapi ekonominya hancur, udah rusuh semua ini. Gitu. Nah, status untuk mencapai status negara bebas COVID dengan vaksin itu tidak bisa dilakukan. Nah, informasi ini yang nampaknya dipaksakan untuk masuk ke presiden, sehingga presiden sempat bertanya kepada profesor penguji klinis vaksin, calon vaksin itu, apakah bisa dipercepat menjadi 3 bulan udah sampai ke masyarakat? Ya, si profesor bilang ya nggak bisa, Pak. Uji klinis masih lama. Begitu. Nah, informasi salah ini yang menurut saya harus diperbaiki di kalangan di lingkungan istana itu. Kemudian soal relevansi, selain soal tidak mungkin secara ekonomi gitu, apakah vaksin ini secara medis masih dibutuhkan? Pertanyaannya ini tentu lebih cocok dijawab oleh tim medis atau dokter. Tapi sejauh sepengetahuan saya, dari data yang kita dapatkan adalah pasien dengan kondisi tanpa gejala itu jumlahnya besar sekali. Tanpa gejala artinya tubuh atau sistem kekebalan tubuh dalam diri kita itu siap meladeni si virus corona ini dan siap menang begitu. Itulah kenapa mereka nggak ada gejala. Pertanyaannya, kalau tubuh kita sebenarnya mayoritas sudah siap begitu, siap melawan dan cukup, apakah masih relevan kita membahas soal vaksin? Ngapain divaksin kalau orangnya sudah tanpa gejala? Kemudian soal terapi plasma konvalesen, apakah diterapkan di negara-negara lain begitu? Jawabannya iya. Dr. Monik beberapa minggu yang lalu diundang conference dengan dokter-dokter di Cina dan ditanyakan terkait perkembangan plasma di Indonesia. Memang Cina ini kan negara tertutup ya, jadi tidak semua data yang kita tanyakan mereka jawab. Ada yang mereka jawab, ada yang mereka dengan terang-terangan bilang bahwa itu rahasia negara. Nah, tapi pada intinya mereka juga melakukan hal yang sama, itu Cina. Kemudian Amerika dengan FDA, Eropa juga sudah melakukan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya plasma karena mereka tahu yang harus dilakukan hari ini adalah menyelamatkan ekonomi mereka. Kemudian Iran juga melakukan besar-besaran dan sukses begitu. Nah, kenapa Indonesia tidak melakukan hal itu? Padahal saya sudah mengusulkan dari bulan Maret dan kemarin sudah jelaskan juga sama saya bahwa yang sembuh itu sudah banyak di Indonesia. Tapi Kementerian Kesehatan masih memaksakan agar terapi plasma itu masih diteliti begitu. Dibentuk tim penelitian nasional, padahal di negara-negara lain sudah dilakukan, sudah aksi uji klinisnya juga sudah ada, kemudian penelitian meta-analisisnya sudah ada. Kita ini masih mau mulai dari awal. Kenapa kita nggak menggunakan referensi-referensi yang ada? Selain itu di Indonesia itu sudah banyak yang sembuh gitu. Kenapa kita tidak membuka mata bahwa ini bisa dilakukan? Kalau Anda bilang jangan cuma bicara tidak mudah memimpin Indonesia, memang kalau saya ditanya bagaimana menyelesaikan COVID ini, ya saya akan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai. Pertama, mencabut status darurat nasional COVID. Kemudian mencabut semua aturan rapid test untuk perjalanan kereta api dan pesawat. Dan saya membuka semua aktivitas ekonomi dan sosial, termasuk perkumpulan-perkumpulan. Pemerintah harusnya fokus kepada data-data orang-orang sembuh yang 70.000 orang itu, yang suatu saat bisa diambil plasmanya untuk kebutuhan-kebutuhan darurat, untuk pasien-pasien yang mengalami kondisi buruk dan kritis. Sementara untuk kondisi pasien yang ringan dan sedang sudah bisa kita layani. Yang tanpa gejala ya sudah cukup istirahat di rumah dan isolasi mandiri. Cukup. Pada akhirnya yang kita hadapi hari ini bukan masalah kesehatannya, karena itu sudah terbukti, terbantahkan, terjawab selama 5 bulan ini bahwa COVID itu tidak mematikan. Bahwa ada yang mati, iya,
Itu yang harus kita minimalisir dengan terapi plasma ini, begitu. Terapi plasma ini bukan bukan untuk menjelekkan satu menteri atau karena saya mengincar posisi menteri. Saya juga gak mungkin jadi menteri kesehatan karena saya bukan dokter. Kemudian kalau dibilang saya punya kepentingan politik atau apapun, ya itu silahkan saja. Tapi pada intinya menurut saya kita ini harus segera sama-sama keluar dari masalah ini. Karena kalau tidak cepat direspon, kita sudah pernah minus 5% kemarin. Selanjutnya kalau minus lagi kita udah resesi, dan itu dampaknya akan sangat besar kepada negara. Saya pikir itu semoga dipahami. Kalau ada yang tersinggung ya nggak apa-apa. Pada intinya kita ingin menyampaikan apa yang ada di lapangan, karena saya tahu ada banyak orang yang tahu kenyataan ini. Ada begitu banyak orang, pejabat elit partai politik yang tahu kenyataan ini, tapi tidak berani menyampaikannya ke publik. Karena apa? Karena mereka masih takut, karena mereka masih terbebani dengan status-status jabatan sosial dan sebagainya. Kalau saya, tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.